Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 209-213. Bab 209. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang yang hadir sedikit terkejut dengan ekspresi bingung di mata mereka. Karena tidak satupun dari mereka yang tahu apa maksud kata-kata Fendi Zanders. Anakmu ingin aku mengantarkan makanan. Luo Feiyu memandang Fendi Zanders dan bertanya balik. Fendi Zanders mengabaikannya, tetapi menemukan sendiri nomor Fang Zihua di buku alamat telepon, dan memutar nomor itu. Dia sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Luo Feiyu sekarang. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Benar, apakah kamu sakit? Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan ketika kamu meminta Tuan Luo mengantarkan makanan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu meminta Tuan Muda Luo untuk mengantarkan makanan, jadi Tuan Muda Luo harus mengantarkan makanan. Aku sangat konyol. Mungkin dia tidak tahu apa yang Tuan Muda Luo lakukan. Dia benar-benar berpura-pura tidak tersambar petir. Semua orang sepertinya berpikir bahwa Fendi Zanders hanya berpura-pura menjadi agresif, jadi mereka semua mencibir pada Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini? Aku memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarku, tapi aku tidak memintamu untuk mengatakan hal ini. Yiyun juga sepertinya tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders sekarang. Dia merasa Fendi Zanders mungkin hanya ingin menakut-nakuti Luo Feiyu. Tetapi bahkan jika Anda ingin menakut-nakuti Luo Feiyu, Anda harus menemukan alasan yang lebih masuk akal. Apa yang Anda maksud dengan meminta Luo Feiyu mengantarkan makanan? Bukankah dia sangat menyukai profesi pengantar makanan? Bukankah dia meremehkan pesan antar makanan? Kalau begitu biarkan dia mendapatkan pengalaman yang baik. Fendi Zanders berkata dengan tenang sambil menunggu Fang Zihua menjawab telepon. Saudaraku, kamu pikir kamu ini siapa? Jika Anda meminta Luo Feiyu mengantarkan makanan, apakah dia akan pergi? Yiyun berteriak sedikit tanpa berkata-kata. Jika aku melepaskannya, dia harus pergi. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tuan Zanders. Pada saat ini, Fang Zihua akhirnya menghubungkan teleponnya. Fang Zihua, aku. Saat Fendi Zanders hendak berbicara, Su Xiaoxuan, yang berdiri di samping menyaksikan kegembiraan itu, tiba-tiba berdiri, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, Fendi Zanders, apa yang kamu berpura-pura berada di sini? Apakah menarik menyia-nyiakan waktu semua orang untuk berakting dengan Anda? Anda tidak apakah mungkin mendapatkan cukup uang sekolah dengan mengantarkan makanan? Semua mahasiswa Universitas Jiangcheng mengetahui hal ini, dan tidak ada yang salah dengan perkataan Tuan Luo bahwa kamu terlihat seperti pengantar makanan. Saat ini, niat Su Xiaoxuan untuk berdiri sangat jelas, yaitu, dia selalu tidak menyukai Fendi Zanders, dan orang yang disinggung Fendi Zanders sekarang tetaplah Luo Feiyu. Su Xiaoxuan merasa jika dia berdiri untuk membantu Luo Feiyu saat ini, mungkin itu juga bisa meninggalkan kesan yang baik pada Luo Feiyu. Bisa berteman dengan generasi kedua yang kaya seperti Luo Feiyu, Su Xiaoxuan merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pengantar makanan. Ya, tidak heran Tuan Muda Luo mengatakan hal itu tentang dia barusan, dia begitu bersemangat, ternyata Tuan Muda Luo telah mencapai sasaran, dan dia merasa rendah diri. Hehe, tadi kukira anak ini adalah generasi kedua yang kaya raya dan tersembunyi, makanya dia berani bicara sombong. Ternyata dia pengantar makanan. Buang-buang ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, semua orang mulai mengejek Fendi Zanders. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Luo Feiyu bertanya pada Su Xiaoxuan sambil tersenyum. Tentu saja apa yang saya katakan itu benar. Fendi Zanders terkenal sebagai raja pesan antar makanan di sekolah kami. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada siswa manapun dari Universitas Jiangcheng. Su Xiaoxuan menjawab dengan nada yang sangat tegas. Hahaha, aku percaya padamu. Luo Feiyu tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka bahwa apa yang dia katakan dengan santai akan berubah menjadi ramalan. Fendi Zanders ini benar-benar seorang pengantar makanan. Setelah Fendi Zanders melihat Su Xiaoxuan muncul, dia juga membeku di tempatnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak orang yang hadir, tidak ada yang mengenalnya kecuali Yiyun, jadi dia ingin mengungkap identitasnya dan meminta Fang Zihua untuk datang dan memberi pelajaran pada Luo Feiyu. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka Su Xiaoxuan akan berdiri saat ini. Kemunculan Su Xiaoxuan langsung mengganggu semua rencana Fendi Zanders. Karena begitu Su Xiaoxuan mengetahui identitas Fendi Zanders, itu berarti Wang Xiong Glasses dan yang lainnya juga akan mengetahuinya, dan segalanya akan menjadi lebih rumit. Tuan Zanders, apakah Anda ada masalah di sana? Saat ini, suara Fang Zihua terdengar dari ujung telepon yang lain. Tidak, tidak apa-apa. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Sekarang Su Xiaoxuan hadir, Fendi Zanders tidak akan pernah mempertaruhkan identitasnya untuk membiarkan Fang Zihua datang. Dia hanya bisa menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan masalah hari ini.
Setelah melihat Fendi Zanders meletakkan telepon, semua orang merasa Su Xiaoxuan telah mengungkap identitas Fendi Zanders, jadi mereka tidak berani melanjutkan akting. Ini juga membuat semua orang semakin yakin dengan apa yang Su Xiaoxuan katakan tadi. Maaf, aku tidak menyangka kamu akan menjadi pengantar barang. Luo Feiyu melangkah maju dan memandang Fendi Zanders dan mencibir. Fendi Zanders memandang Luo Feiyu dengan mata menyipit dan tidak berbicara. Karena kamu seorang pengantar barang, maka Yi Yun pasti tidak akan bersama orang sepertimu, jadi kamu sama sekali bukan pacar Yi Yun, kan? Luo Feiyu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Luo Feiyu, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak akan bersama pengantar barang lagi? Yi Yun memandang Luo Feiyu dan berteriak. Oke. Yi Yun, berhenti bertingkah di depanku, cepat katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa menyukai penis yang mengantarkan makanan? Luo Feiyu berkata dengan ringan. Maaf, mungkin Yi Yun hanya menyukai penis sepertiku. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil. Lalu ia langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping dan lembut Yi Yun, lalu memeluk Yi Yun ke dalam pelukannya. Setelah semua orang melihat pemandangan ini, langsung terjadi keributan. Mata semua orang membelalak, melihat pemandangan ini dengan bodohnya, dan merasa itu sungguh luar biasa. Karena semua orang merasa jika Fendi Zanders benar-benar pacar Yi Yun yang dengan santai diambil Yi Yun sebagai tameng, maka Fendi Zanders seharusnya tidak melakukan sikap intim seperti itu dengan Yi Yun. Namun tidak ada yang menyangka Fendi Zanders akan memeluk Yi Yun langsung di depan banyak orang. Bahkan Yi Yun sendiri tidak menyangka Fendi Zanders begitu berani. Su Xiaoxuan menatap sepasang mata rubah, dan menatap Fendi Zanders dan Yi Yun dengan sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya sekarang. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar pacar Yi Yun? Su Xiaoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Bab 210. Alasan mengapa Fendi Zanders melakukan ini sekarang sebenarnya untuk merangsang Luo Feiyu. Dan sekarang Yi Yun juga secara pribadi mengakui bahwa Fendi Zanders adalah pacarnya, dan ingin Fendi Zanders menjadi tamengnya, jadi Fendi Zanders merasa bahwa meskipun dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan sekarang, Yi Yun tidak akan menolak. Sebagai selebritis internet lini pertama Douyin, ia memiliki 5 juta penggemar, dan sosok serta temperamennya juga luar biasa, terutama kedua kakinya yang seperti sumpit, yang membuat orang ngiler hanya dengan melihatnya. Mampu menggendong wanita seperti itu dalam pelukannya adalah sesuatu yang diimpikan banyak pria dalam mimpi mereka. Namun saat ini, di depan banyak orang, Fendi Zanders memeluk tubuh halus dan lembut Yi Yun ke dalam pelukannya, dan semburan aroma lembut segera membanjiri lubang hidung Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders melihat Yi Yun untuk pertama kalinya, dia mencium aroma ini, dan sekarang bahkan lebih jelas lagi. Mungkin karena hubungan mereka berdua, Fendi Zanders memeluk Yi Yun dari belakang, dan hari ini Yi Yun mengenakan gaun tule, sehingga tangan kanan Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan kulit Yi Yun yang halus dan lembut, terasa sangat nyaman. Setelah tiba-tiba dipeluk oleh Fendi Zanders, Yi Yun tidak bisa menahan gemetar tubuh lembutnya, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, siapa yang menyuruhmu memelukku? Aktingnya harus full set. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu. Yi Yun tiba-tiba terdiam, tetapi masalahnya telah mencapai titik seperti itu, dia tidak berani membiarkan Fendi Zanders melepaskan dirinya. Luo Feiyu, Yi Yun adalah pacarku, meskipun aku seorang pengantar makanan dan aku miskin, tapi dia tetap menyukaiku, jadi mulai sekarang, aku harap kamu tidak mengganggunya lagi, apa kamu mengerti apa yang aku maksudnya? Fendi Zanders berteriak pada Luo Feiyu dengan nada yang sangat arogan. Mustahil, bagaimana mungkin Yi Yun bisa bersama orang sepertimu? Luo Feiyu menatap, dan berteriak dengan nada sangat bersemangat. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali sekarang, dia tidak bisa menerima bahwa Yi Yun lebih suka bersama hantu malang yang mengantarkan makanan daripada bersama dirinya sendiri. Luo Feiyu, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa Fendi Zanders adalah pacarku, jadi tolong jangan ganggu aku lagi, mengerti? Memanfaatkan kesempatan ini, Yi Yun juga memperingatkan Luo Feiyu, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, ayo kembali, aku akan pulang dan memberimu makan. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berbalik dan hendak pergi bersama Yi Yun. Setelah mendengar percakapan antara Yi Yun dan Fendi Zanders, mata semua orang membelalak dan ekspresi wajah mereka menjadi sangat rumit. Karena dari perkataan Yi Yun barusan, mereka tahu bahwa Fendi Zanders sudah tinggal bersama Yi Yun. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Su Xiaoxuan benar-benar tercengang, dia membuka mulutnya dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dia hampir bisa mengisi sebutir telur utuh. Berhenti. Pada saat ini, Luo Feiyu tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Luo Feiyu, dan bertanya dengan nada datar. Aku ingin kamu putus dengan Yi Yun sekarang, atau aku akan membuatmu menyesal selamanya. Luo Feiyu berkata pada Fendi Zanders dengan mata merah.
Jika aku tidak putus, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Kamu. Jejak kemarahan melintas di mata Luo Feiyu. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah diintimidasi seperti ini, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Ledakan. Melihat Luo Feiyu hendak menyerang, Fendi Zanders menendang perut Luo Feiyu tanpa memikirkannya. Setelah Luo Feiyu menendang Fendi Zanders dengan keras, dia mundur 2 langkah dan jatuh ke tanah dengan keras. Fendi Zanders didorong ke tanah oleh seorang gadis gemuk seberat 200 pon di asrama putri hari ini, dan dia selalu merasa sangat kesal di dalam hatinya. Bagaimanapun, gadis itu terlalu gemuk, dan Fendi Zanders hanya mengalahkan Winda Chen dalam hidupnya. Jadi dia terlalu malu melakukannya dengan perempuan. Namun tidak mampu mengalahkan gadis gendut itu bukan berarti Fendi Zanders tidak bisa mengalahkan Luo Feiyu ini. Fendi Zanders telah berolahraga sejak dia masih kecil, dan dia telah mengantarkan makanan dan melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu sebelum mewarisi warisan, jadi kebugaran fisiknya secara alami jauh lebih baik daripada orang biasa. Luo Feiyu hanyalah seorang pria kaya yang kecanduan minuman keras dan seks. Wajar jika Fendi Zanders mengusirnya. Setelah melihat adegan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan berani menyerang Luo Feiyu. Itu adalah tuan muda dari keluarga Luo di Jiangcheng. Fendi Zanders, mengapa kamu memukulinya? Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders bergerak, jejak ketidakberdayaan melintas di wajahnya, karena dia mengetahui identitas dan latar belakang Luo Feiyu, dan dia khawatir Luo Feiyu akan membalas Fendi Zanders. Dia yang melakukannya padaku terlebih dahulu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu terus berjalan maju dengan langkahnya. Dasar pria bau yang bisa dibawa pulang, beraninya kamu memukulku. Apakah kamu percaya bahwa aku membunuh seluruh keluargamu? Setelah Luo Feiyu jatuh ke tanah, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat ganas sekeras-kerasnya. Bunuh seluruh keluargaku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Luo Feiyu, wajahnya langsung menjadi gelap, dan kemudian dia mengulangi apa yang baru saja dikatakan Luo Feiyu kata demi kata. Temperamen Fendi Zanders juga mengalami perubahan yang sangat besar. Seperti kata pepatah, naga memiliki sisik terbalik, menyentuhnya akan membunuhmu. Setiap orang memiliki skala negatifnya masing-masing di dalam hatinya, begitu disentuh, tidak ada ruang untuk penebusan. Fendi Zanders secara alami juga memilikinya. Bahkan ketika dia yang paling miskin, dia bisa melepaskan martabatnya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina keluarganya. Karena Fendi Zanders kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil, keluarganya akan selalu menjadi pendukung terbesar Fendi Zanders. Maaf, aku yatim piatu, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Fendi Zanders memandang Luo Feiyu dan mengatakan sesuatu dengan nada dingin, lalu berjalan langsung menuju Luo Feiyu. Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan? Yi Yun melihat ada yang tidak beres dengan Fendi Zanders, jadi dia segera mengulurkan tangan untuk membantu Fendi Zanders. Lepaskan aku. Fendi Zanders langsung melemparkan Yi Yun, dan berjalan di depan Luo Feiyu dengan tatapan mematikan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Luo Feiyu juga benar-benar tercengang saat ini, karena dia tidak menyangka perkataannya tadi akan membuat Fendi Zanders sangat marah. Apa yang akan aku lakukan? Cahaya dingin melintas di mata Fendi Zanders, lalu dia berkata dengan ringan, saya ingin Anda tahu apa artinya membunuh seluruh keluarga Anda. Setelah Luo Feiyu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar, dan sedikit ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Dan Fendi Zanders tidak terus berbicara omong kosong dengan Luo Feiyu, dia langsung mengambil botol anggur di tanah, dan tanpa memikirkannya, dia mengarahkannya langsung ke kepala Luo Feiyu dan melemparkannya ke sana. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Botol anggur meledak tepat di kepala Luo Feiyu. Darah perlahan mengalir di dahi Luo Feiyu, dan semua orang yang hadir membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bab 211. Tidak ada yang memikirkan Fendi Zanders yang terlihat sangat lemah sekarang. Saat ini, sepertinya dia telah mengubah dirinya sendiri, dia menjadi sangat berani, dan dia akan melakukan apa saja jika dia tidak setuju. Faktanya, Luo Feiyu juga kurang beruntung. Jika dia adalah Fendi Zanders yang biasa, dia tidak akan pernah melakukan hal impulsif seperti itu. Bahkan jika dia diintimidasi, Fendi Zanders tidak akan melakukannya sendiri. Tapi hari ini suasana hati Fendi Zanders sedang tidak baik, dan Luo Feiyu baru saja menyebut keluarga Fendi Zanders. Fendi Zanders secara alami sangat marah, itulah mengapa dia tiba-tiba menjadi kasar. Awalnya, dia berencana menelepon Fang Zihua untuk berurusan dengan Luo Feiyu, tetapi Fendi Zanders tidak menyangka Su Xiaoxuan ada di sini. Su Xiaoxuan di sini tentu saja tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk mengungkapkan identitasnya. Karena dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, dia hanya bisa menggunakan metode paling sederhana dan paling kasar untuk menyelesaikan masalah hari ini. Fendi Zanders, apakah kamu gila? Setelah Yi Yun menyadarinya, dia buru-buru berteriak pada Fendi Zanders.
Dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan begitu impulsif, dan langsung meledakkan kepala Luo Feiyu dengan botol bir. Hehe, Fendi Zanders, kamu celaka hari ini. Kamu bahkan berani mengalahkan Tuan Muda Luo. Apakah kamu tidak ingin mati? Setelah Su Xiaoxuan menyadarinya, dia juga berteriak. Beraninya kamu memukulku, menurutku kamu lelah hidup. Luo Feiyu menyeka darah di dahinya dengan tangannya, dan berteriak sekeras-kerasnya. Fendi Zanders menatap Luo Feiyu dengan pandangan menghina, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, naik dan menendang perut Luo Feiyu. Luo Feiyu, yang baru saja berdiri beberapa saat, jatuh lagi ke tanah setelah ditendang oleh Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders kemudian berlari mendekat, meletakkan lututnya di leher Luo Feiyu, lalu mengambil botol bir di tanah, dan membenturkannya dengan keras ke kepala Luo Feiyu. Ledakan. Botol bir kembali pecah di kepala Luo Feiyu. Setelah memecahkan botol bir, Fendi Zanders masih tidak berniat berhenti, dan terus menamparkan wajah Luo Feiyu dengan keras. Dengan setiap tamparan, kepala Luo Feiyu seperti drum mainan, terus-menerus bergoyang dan jatuh, dan darah juga terus berjatuhan ke tanah seiring goyangannya. Pemandangan itu sangat berdarah. Apakah kamu tidak ingin membunuh seluruh keluargaku? Ayo. Mata Fendi Zanders memerah, dan dia meneriaki Luo Feiyu dengan niat membunuh. Aku salah, tolong lepaskan aku. Pada saat ini, Luo Feiyu telah dipukuli hingga berdarah oleh Fendi Zanders, dan sambil menghindari tamparan Fendi Zanders, dia menjawab dengan suara keras. Dari ekspresinya saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia sangat ditakuti oleh Fendi Zanders. Fendi Zanders, berhenti memukul, lepaskan dia. Setelah Yi Yun menyadarinya, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih Fendi Zanders, menarik Fendi Zanders dari tubuh Luo Feiyu. Setelah Fendi Zanders diseret oleh Yi Yun, amarahnya masih kuat, dan dia ingin bergegas menuju Luo Feiyu. Tapi Luo Feiyu langsung berdiri, lalu berlari menuju kejauhan. Fendi Zanders benar-benar marah hari ini, alasan utamanya adalah karena Fendi Zanders terlalu menderita akhir-akhir ini, dan Luo Feiyu menyebut keluarganya. Meskipun Fendi Zanders biasanya sangat rendah hati, bukan berarti dia bisa membiarkan orang lain mengganggunya. Sebagai generasi kedua yang super kaya, jika Luo Feiyu bisa menginjak wajahnya, apa gunanya menjadi generasi kedua yang kaya? Dasar brengsek, kamu berani memukulku, bukan? Kamu tunggu aku, jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku bukan Luo. Wajah Luo Feiyu berlumuran darah, namun dia tetap tidak lupa berbicara kasar kepada Fendi Zanders. Jika kamu tidak yakin, ayo lanjutkan. Fendi Zanders menyipitkan matanya, memandang Luo Feiyu di kejauhan dan menjawab dengan dingin. Aku akan melanjutkan ibumu, tunggu aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu sekarang. Luo Feiyu menjawab dengan wajah galak, lalu langsung masuk ke dalam mobil sport Ferrari. Dari mulai menghilang, Luo Feiyu membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan Ferrari memang luar biasa. Dan para penonton yang hadir sedikit tercengang setelah melihat Luo Feiyu pergi, dan memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka kejadian hari ini akan berubah menjadi seperti sekarang. Mungkinkah Fendi Zanders gila? Dia bahkan berani melawan Luo Feiyu. Apa yang dia pikirkan? Su Xiaoxuan memandang Fendi Zanders dan bergumam dengan ekspresi terkejut. Saat ini, orang-orang yang hadir juga dalam keadaan linglung, namun mereka tidak lagi meragukan hubungan antara Fendi Zanders dan Yi Yun. Mereka merasa alasan Fendi Zanders berani menyerang Luo Feiyu hari ini pasti karena Yi Yun adalah pacar Fendi Zanders, kalau tidak, bagaimana bisa Fendi Zanders melakukan hal seperti itu? Namun saat ini, kebanyakan orang memandang Fendi Zanders dengan simpati, karena mereka merasa jika Fendi Zanders berani mengalahkan Luo Feiyu seperti ini hari ini, pasti tidak akan ada hasil baik untuknya di masa depan. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja? Yi Yun berlari ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja. Jawab Fendi Zanders ringan. Tidak apa-apa, ayo cepat, atau kamu akan mendapat masalah saat Luo Feiyu memanggil seseorang. Yi Yun mendesak Fendi Zanders dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Su Xiaoxuan di antara kerumunan, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Oke, ayo pergi." Jika bukan karena Su Xiaoxuan ada di sini hari ini, Fendi Zanders pasti sudah lama menelepon Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Tapi tanpa daya, Su Xiaoxuan ada di sini, dan Fendi Zanders tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa pergi bersama Yi Yun. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders masuk ke mobil Yi Yun, dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Fendi Zanders benar-benar pacar Yi Yun. Bagaimana mungkin Yi Yun menyukai orang seperti Fendi Zanders? Setelah Su Xiaoxuan melihat Fendi Zanders masuk ke mobil bersama Yi Yun, ekspresi wajahnya menjadi lebih luar biasa. Salah satunya adalah selebritas internet Douyin dengan 5 juta penggemar, sementara yang lainnya adalah orang malang yang bergantung pada pengantaran makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Su Xiaoxuan benar-benar tidak punya cara untuk menghubungkan kedua orang ini.
Mungkinkah KNL malang itu benar-benar melakukan serangan balik pada Bai Fumei? Setelah Su Xiaoxuan ragu-ragu selama 2 detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Yi Yun pergi dari Aurora Bar. Karena Yi Yun mabuk, Fendi Zanders berinisiatif duduk di kursi pengemudi dan membantu Yi Yun mengemudikan mobil. Dan Yi Yun duduk di kopilot, dan terus menatap Fendi Zanders dengan mata besar dan berair. Setelah sekian lama, dia berkata sambil tersenyum, Fendi Zanders kecil, apakah kamu berpikir bahwa kamu cukup jantan sekarang? Aku pergi untuk memukul generasi kedua yang kaya seperti Luo Feiyu untuk saudara perempuanku. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Yi Yun, dengan senyum malu di wajahnya. Faktanya, Fendi Zanders memukul Luo Feiyu hari ini bukan karena dia, tapi karena perkataan Luo Feiyu kepada Fendi Zanders. Kak, aku sangat tersentuh olehmu hari ini, bocah Zanders, kenapa kamu tidak berhenti berpura-pura menjadi pacarku dan jadilah pacarku saja? Lagi pula, menurutku kamu tidak miskin jika aku punya uang, jadi perlakukan saja. Sepertinya aku mendukungmu baiklah. Yi Yun berkata pada Fendi Zanders sambil setengah tersenyum. Kamu menjagaku. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya ketika dia mendengar ini. Dan Yi Yun duduk di kopilot, menjilat bibirnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada provokatif, bagaimana? Kudengar kamu sepertinya bukan orang kaya, apakah kamu ingin adikku menjaganya? Dari kamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yi Yun. Di balik gaun pendek Yi Yun, kedua kaki cantik dan ramping itu tampak terentang, sangat memikat. Bab 213. Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi wajah Yi Yun, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya, lalu berkata dengan sedikit malu, mengapa kamu menatapku dengan mata seperti itu? Bukan apa-apa, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin bertaruh denganku? Yi Yun mengangkat kaki indahnya dan duduk di samping Fendi Zanders, dan menjawab dengan nada menggoda. Lalu kamu ingin bertaruh apa? Fendi Zanders memandang Yi Yun dan bertanya. Jika Luo Feiyu tidak mengantarkan makanan dalam 3 hari, maka aku menang, dan kamu setuju menjadi pacarku, bagaimana? Yi Yun menjilat bibir merahnya Yang Yi, dan bertanya sambil tersenyum. Menjadi pacarmu. Fendi Zanders terdiam saat mendengar ini. Masuk akal jika wanita cantik seperti Yi Yun tidak kekurangan pria di sekitarnya, Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti mengapa Yi Yun selalu ingin dia menjadi pacarnya. Mungkinkah Yi Yun mengetahui identitasku? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi dia dengan cepat menyangkal gagasan ini, lagi pula, kepanikan di wajah Yi Yun bukanlah palsu setelah mengetahui bahwa Luo Feiyu akan melakukan sesuatu padanya. Jika Yi Yun benar-benar mengetahui identitasnya, maka dia tidak perlu khawatir sama sekali. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Bukankah aku baru saja memberitahumu, aku punya tunangan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tidak masalah jika kamu memiliki tunangan, kamu bisa putus dengannya dulu, lalu menjadi pacarku, kata Yi Yun dengan ekspresi yang sangat natural. Tidak, aku hanya tidak bisa memahaminya. Ada begitu banyak generasi kedua kaya yang mengejarmu, mengapa kamu bersikeras untuk bersamaku? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan nada sangat bingung. Tidak ada alasan, aku hanya ingin bersamamu, oke. Yi Yun cemberut dan berkata. Fendi Zanders terdiam saat mendengar kalimat ini. Kamu tidak berani bertaruh denganku, kan? Yi Yun memandang Fendi Zanders dengan sedikit jijik dan berkata. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan ragu-ragu sejenak, lalu langsung mengangguk dan berkata, taruhan, kenapa aku tidak berani bertaruh denganmu? Bagaimanapun, Fendi Zanders merasa dia tidak akan kalah, jadi dia setuju. Tidak apa-apa. Meski kali ini kamu pasti kalah, kita berdua tetap harus sepakat terlebih dahulu. Jika kamu menang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Yi Yun menunjukkan senyum puas di wajahnya, lalu bertanya pada Fendi Zanders. Hari ini kamu membantuku menemukan orang yang menjebakku. Saat itu, kamu memintaku untuk menjanjikan satu hal padamu. Jika aku menang kali ini, hutangku padamu akan dihapuskan. Fendi Zanders merasa wanita Yi Yun ini bisa melakukan apa saja, jadi dia ingin mengambil kembali apa yang dia janjikan pada Yi Yun sebelumnya. Tidak masalah. Yi Yun tidak mengatakan omong kosong apapun, dan langsung mengangguk. Fendi Zanders menoleh dan menatap Yi Yun, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Dia tahu bahwa dia ingin Luo Feiyu mengantarkan makanan, tapi itu hanya masalah satu kalimat, jadi tidak mungkin dia kalah. Dan Yi Yun memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya saat ini, Luo Feiyu adalah putra tertua dari keluarga Luo, dan aset tetap keluarga Luo di Jiangcheng hampir 100 juta. Bahkan jika keluarga Luo benar-benar bangkrut, Luo Feiyu tidak mungkin mengantarkan makanan, jadi dia juga merasa tidak mungkin dia kalah. Sisi lain. Pintu masuk kasino Hollywood.
Winda Chen dan Sun Li keluar dari kasino. Saat ini, wajah Winda Chen sangat bangga, dan ada senyuman cerah di sudut mulutnya. Setelah Winda Chen mendapat 5 juta dari Fendi Zanders, dia selalu ingin mencari tempat untuk menyia-nyiakannya. Lagi pula, dia tiba-tiba menjadi jutawan dari orang biasa, jadi dia tentu ingin merasakan kehidupan orang kaya. Maka Winda Chen, di bawah kepemimpinan Sun Li, datang ke kasino paling terkenal di kota Jiangcheng, Kasino Haolilai. Holyland Casino bukan hanya kasino, tetapi juga tempat hiburan dan rekreasi yang mengintegrasikan restoran, teater, hotel, dan proyek lainnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Haolilai Casino adalah sarang penjualan emas bagi orang kaya. Uang di dalamnya seperti air mengalir. Tiket masuknya saja berharga 20.000 yuan, tetapi bagi Winda Chen sekarang, 20.000 yuan bukanlah apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saat pertama kali memasuki kasino, Winda Chen masih sedikit gugup. Dia baru saja menukarkan 100.000 yuan chip, dan kemudian menemukan permainan blackjack yang dia mainkan dengan Yang Wei di kasino lain. Setelah Winda Chen memasuki permainan judi, dia selalu sangat berhati-hati dalam bermain, dan masing-masing tangan bernilai tepat 1.000 yuan. Lagi pula, dia datang ke sini bukan untuk mencari uang, tetapi untuk merasakan suasana kasino ini. Ngomong-ngomong, dia mengambil beberapa foto selfie dan mengirimkannya ke Moments untuk berpura-pura menjadi agresif, sehingga semua orang tahu bahwa Winda Chen pernah ke Olivier Casino. Tapi yang tidak disangka Winda Chen adalah keberuntungannya hari ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 100.000 chip di tangannya langsung menjadi 300.000, menarik perhatian banyak orang. Dan Winda Chen sepertinya menikmati perasaan menjadi sorotan, keberaniannya mulai tumbuh, dan taruhannya mulai meningkat. Dan Sun Li duduk di samping Winda Chen, memandang Winda Chen dengan iri. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Winda Chen menghasilkan lebih dari 1 juta yuan. Anda harus tahu bahwa lebih dari 1 juta yuan adalah pendapatan seumur hidup bagi orang biasa. Namun kali ini, Winda Chen menang dengan mudah dalam waktu kurang dari 2 jam. Jika ini digantikan olehnya sebelumnya, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak dapat dia impikan. Lily, tempat kamu membawaku ke sini sungguh menyenangkan. Aku memenangkan 1 juta dolar hari ini. Jika aku melakukan ini sebelumnya, kurasa aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupku. Winda Chen menoleh dan berkata pada Sun Li dengan wajah bahagia. Ya, Wen, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Sun Li berkata dengan iri. Alasan utamanya adalah sekarang saya punya uang di tangan, saya lebih berani. Selama saya berani, dengan sendirinya saya akan memenangkan uang. Anda hanya punya 100.000 yuan di tanganmu, bermain dengan pandangan ke depan dan ke depan, tentu saja Anda tidak bisa memenangkan uang. Winda Chen secara singkat berbagi dengan Sun Li pengalamannya memenangkan uang. Itu benar. Sun Li mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, tapi Wen, menurutku kita sebaiknya lebih jarang datang ke tempat seperti ini, dan kamu telah mendapatkan lebih dari 1 juta hari ini, yang seharusnya cukup untuk kamu habiskan waktu yang lama. Sudah waktunya. Oh, kenapa kamu begitu penakut? Keberuntunganku sangat bagus akhir-akhir ini. Menurutku ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan padaku, jadi aku akan datang ke sini besok. Winda Chen memandang Sun Li dan berkata. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Sun Li bertanya. Jangan khawatir, saya tidak akan kalah. Saya akan mengambil 1 juta yang saya menangkan hari ini sebagai chip. Jika saya kehilangan semuanya, saya tidak akan berjudi lagi. Jika saya menang, maka saya tidak akan bertaruh. Ini keuntungan bersih. Saya akan mendapatkan 5 juta, dan kemudian berhenti. Winda Chen berkata sambil tersenyum. Itu benar, bahkan jika Anda kehilangan semua 1 juta, Wen, Anda tidak akan rugi apapun, Anda sangat pintar. Setelah Sun Li menyadarinya, dia berkata dengan cepat. Hehe, benar. Jika saya tidak pintar, bagaimana saya bisa mendapat 5 juta dari si idiot Fendi Zanders? Winda Chen menjawab dengan sangat bangga, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi dan bergegas ke sekolah.